I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Mufida dari kelas 12 Bahasa. Gimana nih kabarnya kalian? Baik kan? Semoga aja baik ya. Di sini saya akan membahas tentang materi yang dulu kelas 11, yaitu tentang transformasi geometri yang di dalamnya terdapat banyak banget jenis-jenisnya, dan juga pasti bismillah aja, semoga kalian paham dengan materi penjelasan dari saya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Hai. Seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, yang akan kita bahas yaitu tentang transformasi geometri. Pasti awalnya kita bingung kan, apa sih transformasi geometri itu? Nah, transformasi geometri merupakan perubahan atau perpindahan benda geometri karena dikenai oleh aturan tertentu. Jadi pada bab kali ini kita akan membahas jenis transformasi geometri meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, serta komposisinya dengan menggunakan pendekatan bidang koordinat, dan juga ada yang terakhir matriks. Oke. Yang pertama akan kita bahas yaitu translasi atau pergeseran. Dalam materi ini terdapat contoh kecil yang mungkin kita temui, misalnya eskalator yang berada di mall. Eskalator juga berguna untuk memindahkan orang dari satu lantai ke lantai lainnya. Perpindahan orang tersebut termasuk transformasi geometri dan jenis translasi atau pergeseran. Di dalam translasi pergeseran juga terdapat bentuk transisi beserta matrik transformasinya. Yang pertama yaitu bentuk translasi pergeseran. Translasi pergeseran merupakan transformasi yang berpindah titik dengan jarak arah tertentu. Pada translasi digunakan pendekatan koordinat. Pada bidang koordinat diasumsikan bahwa arah kanan merupakan sumbu X positif, arah kiri merupakan sumbu X negatif, arah atas merupakan sumbu Y positif, dan arah bawah merupakan sumbu Y negatif. Contoh pada bentuk translasi berada di atas pojok kanan. Adapun rumus yaitu X aksen Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Yang kedua yaitu komposisi translasi atau pencerminan. Bentuk komposisi translasi dapat diamati pada gambar 4.4 yang ada di atas pojok kanan. Yang ketiga yaitu translasi kurva. Langkah-langkah menentukan persamaan kurva. A. Persamaan kurva yang akan ditranslasikan memuat variabel X dan Y. Permisalan titik X, Y yang terletak pada kurva. B. Tentukan hasil transisi titik X dan Y, misalnya titik X aksen dan Y aksen. C. Substitusikan persamaan X dan persamaan Y yang akan diperoleh pada langkah B. Di sini juga terdapat contoh soal agar kalian lebih mengerti. Nomor 1. Hasil translasi titik A 3-2 oleh T sama dengan 3-1 adalah, kita memasukkan rumus A aksen sama dengan XY dan masukkan A itu sebagai X dan T sebagai Y. Dimasukkan angkanya yaitu 3-2 ditambah 3-1 sama dengan, dan itu dijumlah artinya 6-3, yaitu pada jawaban B. Selanjutnya, refleksi atau pencerminan. Pada senja hari tampak keindahan biang lala London dalam sungai. Air sungai tampak jernih sehingga dapat menampilkan bayangan biang lala. Dalam matematika, posisi biang lala dan bayangan termasuk transformasi jenis refleksi atau pencerminan. Bentuk-bentuk transformasinya. 1. Bentuk refleksi. Refleksi pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik suatu menurut sifat-sifat cermin. Percerminan biasanya dilakukan terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai cermin. Untuk lebih memahami bentuk refleksi, di sini terdapat hasil refleksi beserta matrik transformasinya disajikan dalam tabel berikut di bawah ini. Jika kalian bingung masih tentang refleksi pencerminan, yaitu bayangin semisal di tengah kalian punya sebuah cermin dan di sisi kanan itu terdapat bayangan kalian dan di sisi kiri yaitu kalian sendiri. Nah, itu baru disebut hubungan antara objek dan bayangannya pada refleksi. Yang kedua yaitu komposisi refleksi. A. Komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar. Yang pertama, komposisi refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu Y, dan yang kedua, komposisi refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu X, dan B. Komposisi refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Contohnya seperti yang ada di layar.
Ketiga yaitu refleksi kurva. Langkah-langkah menentukan persamaan kurva oleh refleksi. A. Persamaan kurva yang akan direfleksikan. Membuat variabel X dan Y dengan permisalan titik X, Y terletak pada kurva. B. Tentukan hasil refleksi titik X, Y, misalnya titik X aksen dan Y aksen. Dan C. Substitusikan persamaan X dan persamaan Y yang diperoleh pada langkah B ke dalam persamaan kurva. Dengan demikian, Anda akan memperoleh persamaan kurva dalam bentuk X aksen dan Y aksen. Contoh soal 1. Tentukan hasil refleksi setiap sumbu berikut. Titik A, 3 min 4 terhadap sumbu Y. Jawabannya yaitu refleksi titik A. Matriks transformasi terhadap sumbu Y yaitu min 1, 0, 0, 1. Dengan demikian, X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, 1 XY sama dengan min 1, 0, 0, 1, 3 min 4 sama dengan negatif 3 min 4. Dan selanjutnya terdapat jawaban atau pembahasan yang B. C. Rotasi perputaran. Tahu nggak? Pada permainan biang lala, seorang yang berada di dalam kurungan kapsul dipindahkan dengan cara berputar di rotasi terhadap putaran tertentu. Dalam matematika, perpindahan orang tersebut termasuk transformasi geometri jenis rotasi atau perputaran. Adapun bentuk-bentuk rotasi matriks beserta transformasinya. 1. Bentuk rotasi. Rotasi perputaran merupakan rotasi putaran benda pada poros yang tetap. A. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Rotasi sejauh delta A berlawanan arah dengan putaran jarum jam terhadap titik pusat 0, 0,0 dinotasikan rotasi 0, 0,0 delta A. Hasil rotasi untuk delta A sebesar 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat terhadap titik pusat 0, 0,0. Adapun contoh dan rumus terdapat pada layar tersebut. B. Rotasi terhadap titik pusat MN. Bentuk rotasi terhadap titik pusat PMN. Juga 2. Komposisi rotasi. Komposisi rotasi yang berpusat sama akan ekuivalen dengan rotasi dengan pusat sama sebesar penjumlahan kedua sudut rotasinya. A. Komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Yang contohnya pada gambar tersebut yang ada di kanan dan sebelah kiri. Titik A dirotasikan sebesar delta A terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik A aksen. B. Komposisi rotasi terhadap titik pusat MN. Komposisi rotasi terhadap titik pusat PMN dapat diamati pada gambar 4.11. Titik A dirotasikan sebesar delta A terhadap titik pusat MN menghasilkan titik A aksen. Kemudian titik A aksen dirotasikan sebagai B terhadap titik pusat MN menghasilkan titik A double aksen. Proses demikian disebut komposisi rotasi. 3. Rotasi kurva. Langkah-langkah menentukan persamaan kurva. A. Persamaan kurva yang akan dirotasikan memuat variabel X dan Y. Contoh permisalan titik X, Y terletak pada kurva. B. Tentukan hasil rotasi titik X, Y, misalnya titik X aksen, Y aksen yang diperoleh hubungan X, X aksen, Y, dan Y aksen. Dan C. Substitusikan persamaan X dan persamaan Y yang akan diperoleh pada langkah B, kedalaman persamaan kurva. Di sini terdapat contoh soal. Garis 3x min 2y ditambah 6 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180% terhadap titik pusat 1, min 2. Tentukan hasil rotasi garis 1. Dan di situ terdapat cara pengerjaannya dan juga terdapat hasilnya. D. Dilatasi perkalian. Pada gambar 4.12 saat Anda berada di depan sumber cahaya atau lampu akan terbentuk bayangan badan akibat sorotan lampu. Dalam matematika juga perbandingan antara objek dan bayangan termasuk transformasi geometri jenis dilatasi atau perkalian. Adapun bentuk-bentuk dilatasi beserta matriks transformasinya. 1. Bentuk dilatasi. Dilatasi perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi juga dapat diartikan sebagai transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Dan di sini terdapat A. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Bentuk dilatasi terhadap titik pusat 0, 0,0 dapat diamati pada gambar 4.13. Dan B. Dilatasi terhadap titik pusat
Mn. Bentuk dilatasi terhadap titik pusat Pmn dapat diamati pada gambar 4.14. 2. Komposisi dilatasi. Komposisi dilatasi yang berpusat sama akan ekuivalen dengan dilatasi dengan berpusat sama besar perkalian kedua faktor skalanya. A. Komposisi dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Komposisi dilatasi dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0 dapat diamati pada gambar 4.15. Titik A dilatasi dengan faktor skala K1 terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik A aksen. Dan yang B, komposisi dilatasi terhadap titik pusat Mn. Komposisi dilatasi dengan faktor skala K terhadap titik pusat Pmn dapat diamati pada gambar 4.16. Titik A dilatasi dengan faktor skala K1 terhadap titik pusat Mn menghasilkan titik A aksen. Kemudian titik A aksen dilatasi dengan faktor skala K2 terhadap titik pusat Mn menghasilkan titik A double aksen. 3. Dilatasi kurva. Langkah-langkah menentukan persamaan kurva oleh dilatasi. A. Persamaan kurva yang dilatasikan memuat variabel X dan Y. Permisalan titik X, Y terletak pada kurva. B. Tentukan hasil dilatasi titik X, Y. Misalnya X aksen, Y aksen akan memperoleh hubungan X aksen, Y dan Y aksen. C. Substitusikan persamaan X dan persamaan Y yang diperoleh pada langkah B ke dalam persamaan kurva. Terdapat juga contoh soal. 1. Tentukan hasil dilatasi setiap titik berikut. Di situ ada 3 soal. A titik min 1, 3 dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0. Titik B 1 min 5 dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 2 min 2. Titik C negatif 2, 1 dengan faktor skala 2 dilanjutkan dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 1,2. Dan di sini juga terdapat apabila ada soal juga terdapat jawaban. Dan ini adalah jawaban yang A dilatasi titik A X aksen Y aksen sama dengan K 0 0K X Y sama dengan min 2 0 0 min 2 min 1 3 sama dengan 2 min 6. Jadi hasilnya adalah A aksen 2 min 6. Dan juga terdapat jawaban B dan C. E. Transformasi matriks. Jika kalian mempunyai tisu, coba kalian bentuk segitiga siku-siku dan menarik ketiga pojok kain ke arah kanan yang berlainan dengan kekuatan tiap tarikan berbeda. Bentuk tisu yang akan ditarik masih berupa segitiga, tetapi ukuran luasnya sudah berubah. Dalam matematika pula, proses perubahan bentuk dan ukuran objek termasuk transformasi matriks. Kalian juga bisa menemukan bentuk transformasi lain dalam kehidupan sehari-hari. 2. Komposisi transformasi matriks. Komposisi transformasi matriks merupakan gabungan dua atau lebih transformasi yang dilakukan pada satu titik atau kurva. Diketahui T1 dan T2 merupakan jenis transformasi yang bersesuaian dengan matriks-matriks. Contohnya T1 sama dengan A, B, C, D dan T2 E, F, G, H. Adapun langkah-langkah transformasi matriks kurva yang berada di atas tersebut. Contoh soal, tentukan hasil transformasi matriks setiap titik berikut. A. Titik K 1 min 2 terhadap matriks min 1 1 3 min 2. B. Titik L 3 min 1 terhadap matriks 1 2 0 min 1. Dilanjutkan terhadap matriks min 1 min 2 3 1. Di sebelah kanan dan bawah juga terdapat jawaban hasil transformasi titik K dan hasil komposisi transformasi titik L. Dari awal sampai akhir kita juga dapat menyimpulkan kesimpulan yang dapat kita ambil tentang materi tadi, yaitu transformasi matematika berperan penting dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Juga kemampuan memahami transformasi matriks mengenai keunggulan kompetitif di berbagai industri. Dan yang ketiga, transformasi matriks menyediakan kerangka kerja penting untuk analisis dan permodelan sistem kompleks. Jadi semoga kalian dapat memahami materi yang sudah saya jelaskan.